Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Listio Danang Gwiantono dari Hukum Laut Kelas A. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan tentang kasus overlapping claims di perairan Natuna, Indonesia. UNCLOS merujuk pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982 yang mengatur 3 batas maritim, yaitu laut teritorial, landasan kontinen, dan zona ekonomi eksklusif atau ZEE. ZEE ini dikategorikan sebagai kawasan yang berjarak 200 mil dari pulau terluar. Di kawasan ZEE ini, Indonesia berhak untuk memanfaatkan segala potensi sumber daya alam yang ada. Sedangkan, pengertian overlapping claim adalah klaim tumpang tindih, yang artinya akan ada kawasan maritim tertentu yang diklaim oleh Indonesia maupun negara tetangga. Untuk menegaskan klaim tersebut, umumnya masing-masing negara akan melakukan patroli atau penjagaan yang tugasnya melarang atau menangkap pihak lain yang datang atau beraktivitas di kawasan tersebut. Berikut ilustrasi dari overlapping claim. Nah, awal dari kasus yang terjadi di Laut Natuna, yaitu dipicu dengan berlayarnya sejumlah kapal penangkap ikan dari Tiongkok di perairan Natuna pada tanggal 19 hingga 24 Desember 2019. Yang mana kapal tersebut memasuki zona ekonomi eksklusif Indonesia tanpa izin. Hingga pada 19 Desember 2019, Bakamla RI berhasil mengusir kapal-kapal itu menjauh dari perairan Indonesia. Namun, pada 23 Desember 2019, mereka kembali lagi memasuki zona ekonomi eksklusif Indonesia dengan membawa lebih dari 50 kapal penangkap ikan dan dikawal oleh 2 kapal penjaga pantai atau Coast Guard China, serta 1 kapal perang mereka. Kabar masuknya kapal-kapal China ke wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia sampai ke telinga pemerintah pusat, yang kemudian dilanjutkan dengan mengirimkan sejumlah catatan protes terhadap Tiongkok. Meski sudah diprotes, Tiongkok tetap bersikukuh bahwa kapal-kapal mereka itu berlayar di wilayahnya, yaitu di Laut Cina Selatan yang diakuinya sebagai Nine Dash Line. Nine Dash Line merupakan garis yang dibuat sepihak oleh Tiongkok tanpa melalui konvensi hukum laut di bawah PBB atau United Nations Convention on the Law of the Sea, atau biasa kita sebut dengan UNCLOS. Nah, berikut ini adalah ilustrasi dari Nine Dash Line China. Penguatan kewilayahan laut Indonesia sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982 juga telah diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Undang-undang ini menjadikan Deklarasi Juanda 1957 Jungto UNCLOS 1982 sebagai salah satu momentum yang paling penting yang menjadi pilar yang memperkukuh keberadaan Indonesia di suatu negara. Nah, lalu bagaimana solusi penyelesaian kasus overlapping ini? Penyelesaian proses negosiasi perjanjian perbatasan maritim antara negara-negara yang mempunyai klaim tumpang tindih di wilayah maritim tersebut tentu adalah solusi terutama dan terbaik bagi permasalahan ini. Dengan adanya perjanjian perbatasan maritim, tentu perbatasan wilayah negara telah dengan jelas ditentukan dan juga diakui oleh negara tetangga. Hal tersebut tentu akan mengurangi potensi insiden antara aparat penegak hukum negara. Dalam pasal 74 atau 83 UNCLOS disebutkan bahwa jika belum dicapai kesepakatan, maka negara bersangkutan wajib membuat kesepakatan sementara yang bersifat praktis. Namun, tidak boleh merugikan delimitasi final di kemudian hari. Salah satu implementasi dari aturan ini misalnya adalah membuat kawasan klaim tumpang tindih sebagai kawasan yang dikelola bersama. Alternatif lainnya adalah membebaskan kawasan tumpang tindih tersebut dari aktivitas apapun. Dengan demikian, tugas kedua negara bukanlah menangkap para pelanggar, tetapi memastikan bahwa tidak ada yang masuk ke kawasan tumpang tindih tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.